Halo teman-teman semua, kali ini saya mau perbaikan ya. Jadi ini bukan tutorial, hanya perbaikan aja ya. Jadi sempat ada yang rembes ya di bagian kopetnya di sini. Nah ini udah dibuka ya. Jadi sini ada baut L6 itu pakai kunci L6. Nah ini udah dibongkar semuanya. Sebenarnya mau bersih-bersih ya, cuman kalau untuk bagian busi sih nggak usah dibersihin lagi lah, emang udah ada tutorialnya kan, jadi nggak terlalu saya bersih-bersihin terus ya. Sekalian mau ngecek rantai keteng, jadi apa kemungkinan ada kendor atau enggak, karena feelingnya susah ya kalau untuk rantai keteng berbarengan dengan suara sim-siman itu agak susah. Nah nih tuh, jadi agak kurang bagus sih, jadi udah sering kepake ya. Pengennya sih ganti baru, cuman kalau ganti baru originalnya mahal, bisa sekitaran 60 ribuan lebih lah ya, segitulah. Cuman ya kita ini hanya efisiensi apa yang ada di rumah aja ya. Jadi kita akali aja pakai lem. Ini udah pakai lem juga sih, lem yang ini nih teman-teman. Nah ini pakai lem silikon tuh. Jadi ini lem silikon yang high temperatur. Jadi untuk temperatur dari Satriafu ini kan panas ya, karena mesinnya di HC. Untuk tegangan rantai ini masih aman ya, masih bilang kendor banget enggak ya, jadi standar aja sih ya. Untuk rantai keteng jangan terlalu kencang-kencang banget ya teman-teman ya. Kalau misalkan kendor ya udah tinggal ditopin aja, baru kita bongkar bagian stud tensionernya. Tapi ini juga nggak perlu harus diganti rantai ketengnya. Cuman sempat ada masalah ya teman-teman di bagian sim-siman in tuh, di innya soalnya agak sedikit terlalu rapat sih kemungkinan, soalnya agak kecil sih. Makanya sekalian dibongkar, karena ini ada rembes, bongkar sekalian apa ada masalahnya ya. Benar, di bagian sim-simannya ya teman-teman. Dan kalau busi nggak saya bongkar ya teman-teman ya, agak sedikit gabut kalau misalkan bongkar bersihin busi terus gitu, karena karbu juga udah dibersihin, terus skep semua udah dibersihin semua. Skep belum diganti, skep udah baret, makanya nyalanya agak lama. Bisa sih diakalin sih itu untuk dinding piston dari vakum ini kan, bisa ya di pakai autosol biasanya untuk hilangin yang kasar-kasar yang di dalamnya ini loh. Jadi ini berat banget teman-teman, kalau misalkan mau dibuka bisa aja sih sebenarnya. Jadi ini gabut banget ya. Ini maaf ya kalau durasinya agak lama, cuman ini kita ya keisengan aja sih, emang begini. Kalau iseng-iseng ada kegiatan ya kayak begini. Jadi ini emang seret ya teman-teman ya. Untuk tutorial pasangnya kayaknya susah deh. Soalnya sambil megang HP teman-teman. Kayak nanti kalau misalkan pemasangannya kelar, nanti besok saya tutorial lagi lah. Saya kontenin maksudnya, bukan tutorial lagi. Nah ini kayak gini. Jadi ini sempat ada yang kasar teman-teman di bagian skepnya. Nah, ini belum mau buka, nanti lompat. Nah tuh.
Itu kan. Nah, kenapa bisa agak lama ketika dinyalain ya, ininya Skype-nya ngangkatnya keras teman-teman tuh. Oh aduh, ya ampun, bahaya banget ini, bahaya tuh kan, keras kan tuh. Ini kalau mau enak sih sebenarnya mengikuti baru, habis ini udah lama juga ya. Kalau ini tuh tariknya agak susah, dia harus pakai tang dibuka. Ada udah keras banget tuh. Ini kayaknya nanti bakal ganti baru deh. Kalau nggak mau diakalin lagi sih ntar pakai autosolve. Ntar kita kontenin aja lagi ya. Ini kita biarin dulu karena percuma juga kan dibongkar, ntar nggak diapa-apain. Nah kita kontennya ke Cuphead dulu aja. Nah, ada dibongkar-bongkarin tuh. Ada 4 biji. Ini pakai lem, pasang lemnya. Nah pastikan teman-teman ya kalau masang seal ini ya, walaupun udah berbekasan ya kalau pakai baru sih sebenarnya nggak perlu pakai dilem ya, yang penting presisi. Dan ini kan ada lubang di sini, nah ini harus ditekan tuh, jangan sampai ada yang ngebuka dia nanti apalagi di bagian sensitif ya. Ini kan sensitif nih bagian ini nih yang busi, ini jangan sampai meluber. Kalau bisa meluber ke busi nanti mati terus. Nanti tekan-tekanin aja. Karena ini kita nggak ada seal baru ya, dan kita lemin pakai silikon tadi secukupnya aja. Penting rapi ya, nggak berantakan, nggak kumel-kumel. Nah ini udah lama banget sih. Ini kita ada lem silikon. Belinya high yang temperatur ya. Nah jangan yang kecek-kecek juga sih. Ya berapa sih? Kalau nggak salah harganya kisaran 15 seberapa gitu. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak diolesi. Nah, pakai tangan nggak apa-apa sih, secukupnya aja. Nah ini durasinya agak lama ya karena kita mau nyantai aja. Tadi yang masalah karbu tadi juga belum diberesin ya. Jadi ntar kita next kita kontenin lagi. Kalau mau ganti Skype vakum itu sih mungkin hanya diakali aja sih pakai autosolve gitu, tapi nggak tahu nanti berhasil apa enggak. Soalnya itu juga di bagian dinding Skype-nya emang udah kena, udah baret ya, namanya juga bukan orisinil ya teman-teman ya. Jadi ya tergantung masa waktunya juga, nggak bakal lama ya. Cuman kalau buat harian sih aman-aman aja. Cuman kalau untuk apa sih, untuk jangka panjang ya kurang lah. Nah, secukupnya aja ya, jadi nggak usah terlalu dibanyak-banyakin gitu. Ini asal nempel aja. Nah, jangan lupa di sini ya. Ini bagian yang penting, soalnya ini ada busi. Jangan hati-hati. Nah, sebelah sini. Nah, sebelah sini.
sambil ditekan-tekan ya, takut ada yang kurang ngepas sama dudukan ininya bawahnya. Nah, setelah itu baru kita pasang kembali ya. Ini mentok ya sama bagian coil, soalnya kan kalau coil yang original itu kan harusnya nggak mentok dia. Kalau ini agak mentok sedikit, soalnya ini saya pakai coil yang MP31 ya. Jadi kalau dalam Suzuki itu di Suzuki A100 untuk pengapiannya ini lebih baik ya dibandingkan dengan yang bawaannya. Kalau yang ini lebih lebih besar sih bunga apinya. Jadi bukan berarti kencang juga sih, maksudnya untuk memperbagus lah dari segi pengapian itu aja. Masalah kencang enggaknya sih sebenarnya relatif, ya mungkin tergantung dari spare part yang lain ya, kayak contohnya kayak karburatornya ganti CDI-nya, nah itu baru. Tapi kalau untuk urusan kayak ganti busi ya sama aja sih. Nah ini udah kan rapet ya, kita cek dulu sebelahnya. Nah, sambil ditekan-tekan ya biar rapet. Nah, baru ntar kita pasang bautnya. Bautnya juga harus dikasih silikon juga ya teman-teman ya. Dengan rembes, soalnya tadi rembesnya itu dari bautnya, dari baut sini nih rembes dikit sih, nanti kita kasih lem lagi. Jadi untuk permasalahan keteng itu ya teman-teman ya, dari yang selama saya tahu itu kalau misalkan mesinnya adem nggak bunyi nih, berarti itu bukan rantai keteng yang bermasalah ya teman-teman ya. Kemungkinan ada masalah di bagian sim-simannya. Sim-simannya bisa jadi kalau misal bunyi ketik-ketik cik-cik-cik kayak mesin jahit itu biasanya kerapetan. Nah itu menghambat dari segi performa ya. Tapi kalau misalkan sim-simannya kayak kalau lagi jalan nih kayak ada suara gitu kayak angin kecil gitu, kayaknya itu terlalu longgar itu. Kita pasang dulu. Kita diemin dulu kayak gini ya, sama ini nanti biar pas lubangnya, jadi biar nggak miring juga.
Ini kita pakai kunci L6 ya. Jangan langsung dikencengin dulu, ini kita putar dulu aja sedikit aja. Ini sini mentok nih, mentok sama atas. Ini jangan kenceng-kenceng dulu, asal nempel aja. Nanti kita yang sebelahnya juga sama, segini dulu aja. Ini kita ke sebelah lagi. Luber nih. Kita pasang lagi. Untuk pengencangannya itu silang ya, jadi yang ini harus kencang, jadi presisi ya, jangan sebelahnya kencang, nah sebelah ini kendor, jadi kayak gitu ya. Nah seperti ini, zigzag aja. Nah, ini sama, jadi ini mentok sama ini ya, tali kopling. Nanti kita coba aja sampai nyala dulu ya, nanti itu ntar kita coba aja dulu lah. Tadi kan emang tahu sendiri kan, itu emang lagi seret banget. Nggak coba dulu sampai nyala. Nah ini udah ditutup ini nih, yang ininya nih. Kencenginnya nyilang ya teman-teman ya, jadi jangan langsung sebelah kencang sebelah enggak gitu. Nah ini dulu di sebelah sini, baru sebelah sana lagi depannya. Ini susah nih, tangan. Untuk pengencangannya kita terakhir aja ya, jadi ini asal nempel dulu aja, jangan terlalu kencang-kencang banget, nanti takutnya bisa dol, soalnya sensitif ya untuk bagian L nya. Kalau ada torsi sih yang torsi, kalau nggak salah itu torsinya di kisaran berapa Newton meter ya, di kisaran 11 apa berapa gitu.
Kalau manual kan kita nggak tahu terlalu kencang atau enggaknya, lebih main feeling. Pokoknya nanti kita coba sampai hidup ya teman-teman ya. Kita coba sampai hidup. Stop. Licin banget. Nah, ini agak kencang sedikit. Nah, kita kencangin lagi. Jadi kalau mau ini ditambahin lagi pakai kunci T ya. Ditambahin double sini. Biar tahun itu posisinya lagi udah kencang. Jatuh lagi. Licin nih, tuh megang licin banget tuh. Ada apa? Nggak megang lap. Nah, cukupnya aja ya, jadi nggak usah terlalu kencang-kencang banget. Soalnya nanti kalau misalkan teman-teman mau bongkar itu nggak susah. Nah, asal kencang aja udah. Karena sensitif ya untuk ulirnya ini, bisa aja bisa dol gitu. Nah, baru sebelahnya. Yang ini tadi agak sulit ya, karena agak jauh. Posisinya juga mentok. Ya. Nah, nanti supaya nggak terjadi selek ya. Nanti kita lap aja terakhirnya. Nah, kita coba nyalain dulu ntar. Nah, ini jangan lupa pasang air cooler ya. Nah, ini businya kita pasang. Nah, ini ada tutupannya. Nah, sih nggak dipakai ini juga nggak masalah sih. Jadi ini saya sembunyiin di atas nih teman-teman. Tuh. Durasinya agak lama ya, soalnya kita lagi nyantai aja. Jadi nggak terlalu digeber-geber banget. Karena situasinya lagi di rumah. Ini tadi, nah, nanatnya pasang.